Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. sehat, Pak. Nah, di pertemuan jam pertama kita ini, kita masuk pembelajaran yang bab yang ketiga masih mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Tapi dalam Quran surah An-Nur ayat yang kedua, ini kelanjutan pembahasan kita yang minggu semalam, yaitu mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Baik, untuk sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu coba perhatikan kanan kirinya anak bapak semuanya. Coba bangkunya dirapikan terlebih dahulu. Oke. Coba Budi, coba selesaikan dulu bangku yang di belakang. Oke, bagus. Nah, kemudian coba perhatikan kawan-kawannya siapa yang tak hadir hari ini. Hadir semua, Pak. Ketua kelas. Oke, hadir semua. Hadir semua, Pak. Oke, kalau seperti itu kita masuk saja ke pembahasan kita ya. Masih ingat untuk pembahasan yang kemarin kita membahas mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Ada yang masih ingat bagaimana kesimpulan pembahasan yang kemarin? Anak Bapak Winda, apa pembahasan yang kemarin? Menghindari zina, Pak. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Oke, super sekali ya. Nah, kita akan membahas menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji, tetapi kita akan terkait pembahasan itu kita akan lihat di Quran surah An-Nur ayat kedua. Tetapi terlebih dahulu coba anak Bapak semuanya perhatikan poster gambar yang sudah Bapak tunjukkan. Orang dirajam, ya, Pak. Oke, apa yang bisa dilihat di situ? Orang yang sedang dirajam, Pak. Yang dirajam, ada yang dicambuk ya. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini gambar yang sudah Bapak tunjukkan itu terkait untuk pembahasan kita hari ini, karena hari ini kita tujuan pembelajarannya anak Bapak semuanya dapat bisa menyajikan tentang perilaku pergaulan bebas dan perbuatan keji sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat kedua. Dapat juga menganalisis di Quran surah An-Nur tentang perilaku menghindarkan diri dan pergaulan bebas dan perbuatan keji. Dan nanti bisa mengamalkan kandungan Quran surah ayat 2 yang terkait tentang perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji, dan dapat menghayati perilaku bagaimana cara menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, coba perhatikan Quran surah An-Nur ayat kedua yang Bapak bacakan sendiri. Coba perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Nah, itu Quran surah An-Nur ayat kedua. Dan sekira-kira artinya terjemahannya boleh dibacakan anak Bapak Winda, terjemahannya coba dibacakan. Iya, Pak. Akan ada buku kakeknya, silakan dibaca buku kakeknya. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan dalam pelaksanaan hukuman mereka disaksikan, kenapa Pak?
Hukuman pada orang-orang yang beriman. Oke ya, super sekali ya Bu Winda ya. Nah, untuk pembahasan di sini ada beberapa langkah pembelajaran kita. Yang pertama, Bapak memberikan poin-poin penting dari pembahasan kita. Yang pertama, muhson dan ghairi muhson. Yang kemudian nanti ada lagi pembahasannya mengenai hukuman bagi penzina ghairi muhson dan juga muhson. Yang pertama yaitu ghairi muhson dan juga muhson. Bapak memberikan kesempatan untuk Bapak semuanya. Silahkan mencari tahu apa pengertian dari ghairi muhson dan juga muhson. Ya, Bapak beri waktu, silahkan. Oke, nah cukup ya. Nah, di pembahasan kita yang pertama ada ghairi muhson dan juga muhson. Ghairi muhson, siapa yang bisa kasih pendapat? Silakan, Budi. Apa itu ghairi muhson, Budi? Anak Bapak Budi. Orang lain yang belum menikah Pak, pezina pelakunya yang belum menikah Pak. Oke, super sekali ya. Yang pertama tadi ada ghairi muhson. Apa itu ghairi muhson? Ghairi muhson itu yaitu pelaku zina yang bisa jadi dia adalah seorang yang lajang yang belum menikah. Yang kemudian ada muhson ya. Silakan Bapak Ranu Anggara, anak Bapak Ranu Anggara, apa itu muhson? Oke, super sekali ya. Muhsan itu yaitu yang telah menikah dengan pernikahan yang benar menurut syariat, serta ia adalah seorang yang balik dan berakal. Maka itu yang dinamakan dengan muhsan. Kemudian mengenai pembahasan kita sebenarnya yaitu hukuman dan tata cara bagi para pelaku zina. Yang tadi ada ghairi muhsan dan juga muhsan. Nah, yang pertama untuk hukuman atau cara bagi pelaku zina, yang pertama ada ghairu muhsan. Dari ghairu muhsan di sini dijelaskan bahwasanya 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama setahun. Ini adalah hukuman bagi para pelaku zina yang ghairu muhsan. Jadi anak Bapak yang masih lajang atau yang belum menikah, maka apabila melakukan zina itu akan dihukum 100 kali cambukan dan plus itu akan diasingkan selama setahun dari negeri. Tetapi menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa dari sanksi pengasingan ini akan dikembalikan kepada pendapat imam atau penguasa negeri itu sendiri di mana si pelaku zina itu tinggal. Jika dia berkehendak, maka dia bisa mengasingkannya, dan jika tidak berkehendak, maka tidak perlu diasingkan. Kemudian hukuman bagi pelaku muhsan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pelaku zina yang muhsan yaitu yang sudah pernah menikah secara syariah secara sah, maka hukuman penzinanya itu akan dirajam atau dilempari batu sesuai seperti gambar atau poster yang sudah Bapak tunjukkan tadi. Nah, sebenarnya di sini penjelasan mengenai tata cara hukumannya ada beberapa kepentingan atau maslahah mengenai pelaksanaan hukuman di sini. Yang pertama, tujuannya agar memelihara jiwa, ya. Ya Bapak perhatikan ya. Yang pertama untuk memelihara jiwa, yang kedua memelihara agama, yang ketiga memelihara akal pikiran, yang keempat memelihara harta kekayaan, dan yang terakhir memelihara kehormatan. Karena kenapa? Karena di sini mengenai hukuman
kita sebagai muslim ya, Anda Bapak, kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, kita tidak perlu merasa terhalangi oleh rasa iba dan juga kasihan. Karena jika kita benar-benar kepada Allah, sebab konsekuensi dari iman adalah mendahulukan perkenaan Allah atau lebih mengutamakan hukuman dari Allah daripada hukuman manusia. Dan kemudian mengenai definisi sebenarnya dari zina tersebut, zina yang didefinisikan sebagai persetubuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh syubhat atau kesamaran, merupakan perlawanan terhadap kehormatan. Nah, kemudian anak bapak seluruhnya silahkan mempersiapkan satu permasalahan yang sering terjadi dalam dunia remaja atau dunia pertemanan dalam dunia remaja sekarang ya. Silakan anak bapak untuk mempersiapkan pertanyaannya. Oke, udah siap? Nah, silakan yang anak bapak yang ingin bertanya. Nah, silakan Winda. Iya Pak, kan kita sudah remaja Pak dikatakan. Banyak lah Pak, bisa dikatakan teman-teman saya itu keluar malam minggu, jalan-jalan sama laki-laki. Tapi mereka juga pakai jilbab Pak, pulangnya malam-malam. Bagaimana itu Pak? Oke ya, pertanyaan yang super sekali. Nah, mengenai pertanyaan atau permasalahan yang disampaikan oleh anak bapak Winda ya, mengenai anak-anak zaman sekarang banyak yang keluar malam, yang dianya seorang muslim ataupun muslimah yang pakai jilbab, masih keluar malam atau berdua-duaan. Nah, tidak ada hukum di Indonesia ini yang melarang untuk berdua-duaan. Apabila kita ke pantai, kita ke mall atau ke tempat yang ramai, tidak ada tertera di situ ditulis dilarang berdua-duaan. Jadi yang bisa membatasi kita terhadap perilaku yang seperti itu hanyalah agama kita, yaitu agama Islam. Nah, jadi begitu. Sebenarnya dalam hukum di dalam Islam itu ada sisi positifnya. Yang pertama, apabila kita melaksanakan hukuman yang dijalankan oleh agama kita, maka kita pun terhindar dari perbuatan. Tetapi ada juga sisi apabila kita menjalankan sisi positif modern atau yang diberlakukan sanksi yang dilaksanakan di Indonesia belum maksimal, seperti penjara terhadap perbuatan zina, akibatnya prostitusi dan kejahatan merajalela, sehingga kehormatan seolah menjadi terinjak-injak. Selain itu akan timbul juga berbagai penyakit dan ketidakadilan kedudukan. Oke. Jadi untuk kesimpulan pembahasan kita hari ini anak bapak semuanya, bahwasanya mengenai hukuman yang kita lakukan itu ada balasannya. Yang tadi hukuman zina ada untuk berumusan maka dicambuk 1 kali sekaligus diasingkan. Dan kemudian hukuman bagi yang muson itu akan dirajam atau dilemparkan pakai batu. Nah, rasa bapak untuk pertemuan kali ini kita cukupkan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai menghindari perbuatan zina, pergaulan bebas dan juga perbuatan keji dari hadis ya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Pak Belah Raut sudah